Selamat datang di channel Gorda Teknik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Serta berikan komentar yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman, mahasiswa juga yang hari ini mungkin sedang belajar mengajar ya, atau micro teaching. Ada Bapak Ibu guru yang sedang fokus untuk membuat video ukin ya. Nah, ini ada contoh seperti ini yang mudah dan juga bagi saya ini interaktif gitu ya. Contohnya adalah di SMK, materinya adalah sistem rem kendaraan ringan, yaitu di Prodi Teknik Otomotif. Nah, ini dibuat oleh saya dan juga ini mengandung prinsip berkesadaran, bermakna dan juga menggembirakan ya. Contoh covernya seperti ini ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat cover sebagus mungkin ya, seapik mungkin, senyaman mungkin agar Bapak Ibu bisa mengajar dengan nyaman dan juga feel yang bagus gitu ya. Karena Bapak Ibu sudah membuat materi ini menjadi materi yang sudah Bapak Ibu banget gitu. Oke, next ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, contohnya yang pertama adalah kita harus membuat pengantar pembelajaran. Jangan langsung belajar. Bayangin aja Bapak Ibu, siswa baru datang gitu ya, baru masuk sekolah, tiba-tiba udah suruh belajar. Jangankan siswa, kita aja sebagai guru nih yang kadang diklat ataupun pendidikan gitu ya, itu kadang-kadang kan suka ngerasa kadang-kadang kaget ya, baru datang tiba-tiba belajar, tidak ada pembukaan ataupun tidak ada pembelajaran sosial emosional, itu kan sedikitnya kurang menyenangkan gitu ya. Maka di sini teman-teman harus memberikan pengantar pembelajaran yang menggembirakan, seperti teman-teman memberikan kalimat motivasi, kita tidak akan pernah kalah kalau kita tidak pernah menyerah. Itu kan bagus banget ya. Itu memberikan satu semangat buat teman-teman anak-anak untuk semangat dalam belajar. Atau enggak sih teman-teman memberikan video motivasi, misalnya mekanik sedang memperbaiki rem dengan cara yang keren. Atau teman-teman kemarin sudah belajar pembelajaran sosial emosional, teman-teman ketika ada peserta didik bisa nanya nih, bagaimana kabar liburanmu, bagaimana sesi belajarmu kemarin, bagaimana pesanmu hari ini, tadi di jalan macet apa yang terjadi. Teman-teman menanyakan hal itu adalah salah satu bentuk daripada pembelajaran sosial emosional. Kita pengen tahu perasaannya, pengen tahu pengalamannya, yang mungkin itu bisa membuat siswa atau peserta didik menjadi nyaman dengan kita sebagai seorang pendidik. Ada yang keempat mungkin ice breaking ya, memberikan permainan-permainan, game-game gitu ya, santai tapi memang menyenangkan. Ini kan menggembirakan gitu ya artinya. Jadi kalau bisa adakan dulu pengantar pembelajaran. Ya, setelah itu bisa kita lakukan pretest Bapak Ibu. Kenapa kita akan lakukan pretest? Kita ingin tahu nih sejauh mana kira-kira pengetahuan siswa tentang otomotif. Khususnya misalnya di sistem rem kendaraan ringan ini bisa kita buat ya, tertulis ataupun misalnya pakainya digital, kita bisa menggunakan Google Form ataupun Quizizz-nya ya Bapak Ibu. Lalu jangan lupa disampaikan Bapak Ibu hari ini tujuan pembelajarannya apa ya. Jadi disampaikan tujuan pembelajarannya agar siswa tahu dan juga sadar tentang materi hari ini yang akan kita sampaikan. Lalu jangan lupa Bapak Ibu ya, sampaikan sumber belajar atau referensi yang kita gunakan. Contohnya di saya nih, misalnya di otomotif menggunakan materi dari Auto 2000. Sampaikan anak-anak, ini materinya. Nah, Bapak Ibu bisa juga bantu printkan ataupun kirim soft filenya supaya siswa bisa membaca juga dari gawainya ataupun dari hard file sudah di print. Jadi jangan sampai siswa nggak tahu nih sumber belajarnya dari mana. Jangan asal-asalan juga Bapak Ibu mengasih materi, supaya bisa fokus pada materi yang relevan dan adaptif. Setelah kita memberikan sumber belajar kita, jangan lupa kita bertanya terlebih dahulu, yaitu namanya pertanyaan pemantik. Ya, kita nanya nih ke siswa nih, ke peserta didik. Contohnya seperti, apa yang terjadi anak-anak jika rem kendaraan kita blong? Silakan kasih instruksi ke anak-anak, siapa yang mampu menjawab. Kasih apresiasi jika bisa menjawab. Karena di sini siswa akan bertanya-tanya gitu, penasaran gitu, kepo tentang materi kita gitu. Apa ya kira-kira kalau rem blong? Apakah nanti mobilnya bisa nyusruk di irigasi? Apakah bisa membahayakan
nyawa pengemudi gitu kan. Itu kan akan menjadi pertanyaan yang menuntut siswa untuk lebih tahu tentunya. Setelah itu jangan lupa sampaikan materi Bapak Ibu, materi-materi inti yang memang penting. Contoh misalnya saya membahas rem. Rem kaki digunakan untuk mengontrol kecepatan kendaraan dan juga menghentikan kendaraan. Jangan lupa di sini Bapak Ibu ya, catatannya. Jangan banyak tulisan seperti koran, tapi banyakin gambar yang bisa memberikan siswa daya imajinasi dan mendalami materi. Karena siswa akan puyeng. Jangan siswa, kita saja jika membaca materi yang seperti koran itu kadang-kadang mungkin suka tidak menarik gitu ya, itu membosankan sekali gitu. Jadi jangan lupa materinya kalau bisa dibawakan dengan gambar-gambar yang apik, dengan gambar-gambar yang nyata, dan juga bisa membuat siswa untuk berimajinasi dan mendalami suatu materi yang kita sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu saya kasih tahu ya, jangan asik sendiri, ngomong sendiri, ya tidak ada henti, terus aja sampai ngomong nggak ada berhentinya. Jangan lupa sisipkan materi yang bisa membuat kita ya berbicara dua arah dengan siswa. Contoh misalnya nih ada gambar di sini, kita buat pertanyaan, adakah yang bisa menjawab ya gimana sistem rem ini bisa bekerja? Kita memberikan bahasanya ya, pengalaman belajar gitu. Ingin tahu pengalaman belajar mereka. Mungkin ada yang sudah PKL, di rumahnya apa? Mungkin di rumahnya ada yang pernah bongkar motor atau mobil gitu. Kita bisa tahu dari situ. Siswa akan lebih produktif gitu ya. Siswa akan lebih merasa dihargai dari segi pengalamannya. Siswa akan lebih merasa dihormati. Jadi siswa di situ diikut sertakan dalam proses belajar. Karena harapannya adalah komunikasi dua arah ini terus berjalan, jangan si guru sendiri yang berbicara. Itulah salah satu materi-materi yang penting untuk kita sampaikan ke siswa. Ya. Lalu mungkin sampaikan sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak Ibu silakan buka ruang diskusi, buka ruang pertanyaan, simpulkan materi seperti apa. Mungkin ada siswa yang mau presentasi, menyampaikan apa, didengar Bapak Ibu, diapresiasi. Bagus nak, pertanyaan kamu bagus, pertanyaan kamu luar biasa. Lalu setelah menyampaikan terima kasih, jangan lupa Bapak Ibu kita post test kembali ya, soalnya dikasih lagi. Kita ingin tahu setelah dia belajar apakah dia memahami materi kita gitu ya, apakah nilainya jadi naik, apakah dia turun. Nanti kita cari tahu nih di mana kurangnya siswa tidak memahami materi. Harapannya adalah nilai awalnya yang mungkin hanya 2, tapi nilai akhirnya bisa 8 atau 9 ya, karena siswa mampu menguasai materi setelah kita memberikan materi tersebut. Nah, jangan lupa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, disampaikan anak-anak nanti untuk minggu depan materi selanjutnya adalah cara mengganti minyak rem dan melaksanakan pembuangan angin palsu atau bleeding. Nah, anak-anak nanti kan mulai pengen tahu, gimana caranya ya. Nanti depan kita biasa bahas kembali. Jadi anak-anak tahu materinya dan itu bisa menjadi salah satu penyemangat belajarnya di minggu depan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini aja struktur materi yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kembangkan, silakan Bapak Ibu buat dengan versi Bapak Ibu sendiri, jangan Bapak Ibu dan juga versi sebagus Bapak Ibu. Mungkin cukup saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semua.